Begitu juga tadabbur ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tergantung juga dengan hati kita. Ya, suci dan tidaknya hati kita miqdar, ya, miqdaru tahuri qalbi mu'minin. Sucinya hati seorang mukmin itu miqdaru fahmihi lil Quran. Itulah dia, ya, miqdar adalah, ya, sejauh itulah dia bisa memahami ayat Al-Qur'anul Karim. Nah, ini sangat luar biasa nih. Sama mungkin kita kalau punya kamera, ya, setiap kita kan ada kamera, ya, HP-nya, tergantung megapikselnya, kan gitu ya. Kalau yang kameranya kamera yang kualitas kameranya rendah, ada nusaran itu, maka dia akan memotret nih. Nah, biasanya kalau kameranya rendah, apa yang terjadi? Kalau kameranya rendah, orang punya jerawat besar 5 di wajahnya, itu tak nampak semuanya, bukan bersih, tak jelas. Karena apa? Kameranya jelek. Tapi kalau kamera bagus tuh, sampai kedipan mata pun bisa, sampai pori-pori yang terkecil pun bisa ketangkap. Itu kalau kamera bagus. Begitulah kita kalau kita membaca Al-Qur'anul Karim. Kalau hati kita ini bersih, ya, dan bersihnya itu memang luar biasa, benar-benar bersih, maka itu seperti kamera yang, ya, resolusinya tinggi, kan gitu kan. Tapi kalau seandainya kayak saya baca terus Al-Qur'an, tapi apa ya maksudnya? Kok tak ada hikmah, tak ada ilmu, bosan baca Al-Quran. Berarti apa yang terjadi? Berarti kamera hatinya banyak yang kotor. Ini perlu dibersihkan. Karena kita sudah datang, kita singkat saja ya. Belum tipsnya, ini baru tips gampang ya untuk tadabbur Al-Quran, ya. Ada 10 tipsnya, ada 10, ya. Secara singkat saya sampaikan, silakan yang mau catat silakan. Yang pertama, 10 ini disingkat menjadi apa? Li islahin tartaji, li islahin tartaji. Lam, alif, Shad, lam, ya, ba, ya, ha, ya, kemudian ta, ro, ta, jim. Pertama, lam, lubun, artinya hati. Hadirkan hati kita ketika membaca Al-Quran. Yang kedua, alif, ahdafun, tujuannya apa? Baca Al-Quran ini tujuannya apa? Jangan sampai ada unsur riya, sum'ah, ujub, takabur. Khusus orang yang baca Al-Quran, khusus orang yang hafal Al-Quran, jangan sampai muncul dalam hatinya sebagaimana yang disebutkan dalam hadis liyuqal annaka qari, supaya engkau dikatakan, oh ini qari, baca Al-Quran. Hilangkan itu semuanya. Kemudian yang ketiga, salatun, kita bagaimana baca Al-Quran di dalam solat dan kita tadabburi maknanya, akan menambah kehusyuan insyaallah. Ya. Ayat yang dibaca dalam solat usahakan untuk dipahami.
Kemudian yang keberapa? 4. Lailun. Lail li islah, lailun. An takuna al-qira'ah was salatu fil lail. Bagaimana kita salat, ya, lalu membaca Al-Qur'an perbanyak di malam hari. Kenapa? Karena waktunya sangat mendukung. Kemudian alif lagi li islah, alif usbu'. Bagaimana kita bisa ulang-ulang ayat yang kita hafal, yang kita tadabburi, kita ulang lagi. Maka itu insya Allah akan menyentuh hati kita. Kemudian hifdzon, bagaimana kita bisa ya, bisa menghafal Al-Qur'anul Karim. Kemudian tartajid. Berikutnya berapa? Yang ke-7, tikror. Kita ngulang-ulang ya, Al-Qur'anul Karim yang kita baca, yang kita tadabburi, kemudian yang kita hafal, kita ulang-ulang. Kita usahakan memahami maknanya. Kemudian yang ke-8, robtun, diikat. Artinya kita baca lalu memahami makna yang terkandung di dalamnya, lalu kemudian kita ya, korelasikan dengan kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang ke-9, tartil. Bagaimana kita membacanya tartil? Baca tartil, lalu kemudian kita usahakan mentadabburi maknanya, makna yang terkandung di dalamnya. Kemudian yang ke-10 yang terakhir adalah jahron. Jahron, ya, kita baca nyaring. Karena kalau tadabbur itu baca Quran nyaring, maka otomatis ya kita lebih mudah untuk berusaha memahami. Karena telinga kita mendengar, lisan kita mengucapkan. Tapi kalau kita hanya dalam hati, itu agak sulit. Nah, ini adalah tips mudah untuk tadabbur Al-Qur'anul Karim. Inti dari semua itu adalah bagaimana kita bisa mencintai Al-Qur'anul Karim dalam kehidupan kita, khususnya di bulan Ramadan ini. Jangan sampai kita jauh dari Al-Quran. Kalau kita termasuk orang yang cinta Al-Quran, maka Al-Quran akan mencintai kita. Kalau kita malas membaca Al-Quran, maka bisa jadi Al-Quran itu tak mau dibaca oleh kita. Al-Quran tak mau dibaca oleh kita. Kenapa? Bisa jadi ya, kita termasuk orang yang tak mendapatkan hidayah. Nauzubillah. Tapi ketika kita berusaha untuk mencintainya, walaupun kita hanya ya mencintai atau menghafalkan ya beberapa surah dari Al-Quran saja, maka otomatis anta ma'aman ahbabta, engkau akan dikumpulkan bersama orang yang engkau cintai. Semoga kita senantiasa menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencintai Al-Quran. Dan mencintai Al-Quran bisa dengan cara membacanya secara terus-menerus dalam keseharian kita di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan. Lalu kita berusaha untuk senantiasa ya rindu bersama Al-Quran. Kemudian yang berikutnya, agar kita senantiasa patuh terhadap ketentuan Al-Quranul Karim. Yang halal kita halalkan, yang haram kita tinggalkan. Lalu kita berusaha menjadikan Al-Quran teman hidup kita. Dengan cara begitu insya Allah ya, kita dapat dekat dengan Al-Quranul Karim di dunia dan di akhirat, dan kita diberi syafaat oleh Al-Quranul Karim di yaumil mahsyar kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf atas segala kehilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.